Hai 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 kawan pendengar, ada Farah di Warta Cakrawala, your favorite broadcasting station. Aduh, kalau dengerin lagu dari Indonesia bagian timur tuh ya, bawaannya pengen nyanyi aja. Tapi beda lagi kalau dengerinnya lagu-lagu Jawa yang kayak gini nih. Gimana? Jadi pengen apa coba? Jadi pengen duduk manis aja ya? Ngeliatin dalangnya, wayangnya, alunan sinden dan gamelannya. Waduh, damai banget. Aku juga jadi suka ikutan nari, tapi kalau lagu-lagunya tuh tipe-tipe yang energik gitu, kayak lagu-lagu Batak. Unik banget ya, tiap daerah di Indonesia punya wajahnya masing-masing. Lebih dari lagu bahkan, ada makanan khas, bentuk arsitektur bangunan, tarian adat, sampai kebiasaan penduduknya pun biasanya juga beda-beda. Ngomong-ngomong soal kebiasaan penduduk nih, jadi inget deh, waktu dulu untuk mencapai kemerdekaan, pemuda-pemuda Indonesia di zaman itu ngebentuk suatu perkumpulan pemuda dengan latar kebudayaan yang sama. Jadi mereka membentuk perlawanan di tiap daerah. Kayak di Sumatera, mereka punya Yong Sumatera Nenbon. Di Pulau Jawa, ada Yong Java, ada pemuda kaum Betawi, dan Sekarukun. Terus kalau di Indonesia bagian timur, itu ada Yong Ambon. Tapi kebayang gak seberapa powerfulnya kekuatan-kekuatan itu kalau dijadiin satu? Sampai akhirnya di tahun 1927 terbentuk Persatuan Pemuda Indonesia dari seluruh golongan yang ada di negeri ini dengan nama Yong Indonesia. And yeah, we did it. Kita udah bisa sampai sekarang. Kita udah berhasil mendapatkan kemerdekaan kita. Makanya nggak heran ya kawan pendengar, dulu Panglima Besar Jenderal Sudirman pernah bilang kalau janganlah berbuat seperti sapu yang meninggalkan ikatannya. Sebatang lidi tidak berarti apa-apa, tetapi dalam satu ikatan sapu akan mampu menyapu segala-galanya. Tapi setelah merdeka, masih harus berperang ternyata. Bukan semata-mata menyuarakan kebutuhan pemuda sebagai penerus bangsa, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Ingin menyuarakan suara hati dan kepala cukup susah. Isu kesetaraan gender, laki-laki dilarang menangis, perempuan dilarang menggunakan baju ternyaman, bahkan spesifikasi gender dalam penerimaan kerja. Ada lagi, kesehatan mental dinilai lebay, dicap gila. Bahkan fenomena terbaru, Citayam Fashion Week, bisa jadi ajang pemerosotan budaya justru.
membiarkan budaya luar untuk masuk ke kita. Dan sebenarnya masih ada jutaan kasus lainnya, isu lingkungan hingga sosial. Benar kan nyatanya? Tidak bisa kita berjalan sendiri. Memang harus bersatu. Punya masa, punya suara, dan tujuan yang sama. Kawan pendengar, sekarang aku tuh lagi kuliah di program studi perencanaan wilayah dan kota. Dan ya, aku belajar soal detail terkecil yang ada untuk membentuk suatu kota gitu. Jadi mata kuliahnya ada sarana dan prasarana kota, potensi desa, pembangunan berkelanjutan, sampai belajar soal kependudukan juga. Menurutku, semua masalah yang udah dipaparin tadi, jawabannya cuma satu. Pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Kalau ditanya caranya gimana, ya cuma satu jawabannya. Create pendidikan yang baik dan berkualitas. Tapi misalnya pun di masa yang akan datang kita sudah mampu menciptakan pendidikan yang bermutu, jangan lupa sama pelajaran yang tadi ya. Harus gotong royong dan bersatu sama semua. Jadi, udah tahu dong sekarang akar permasalahan yang ada di suatu kota, ya penyebabnya masalah penduduk itu sendiri. Karena sebenarnya aku percaya kalau misalnya penduduk sebagai manusia, sebagai masyarakat adalah subjek dan objek dari pembangunan dan perkembangan di suatu kota. Nah, makanya judul podcast kali ini bonus demografi. Siapa takut? Lagi-lagi kita sebagai pemuda yang digadang-gadang jadi generasi emas di tahun 2045. Gimana ya wajah Indonesia di tahun itu? Sesuai sama judul podcast ini, di tahun 2045 Indonesia dinilai bakal mengalami fenomena yang namanya bonus demografi. Tapi baru sampai di tahun 2022 pun isu soal kependudukan udah semerbak ya. Bahkan Ibu Menteri sendiri yang bilang. Menteri Keuangan Sri Mulyani prediksi, anak muda makin susah beli rumah. Dan headline berita itu udah ditampung di hampir seluruh media yang ada di Indonesia. CNN ngeluarin, CNBC, Viva, IDX Channel, Economy Zone, dan lain-lain. Terus, fenomena alih fungsi lahan pertanian jadi non-pertanian juga bikin Indonesia makin parah dan harus rela gitu nantinya untuk menghadapi krisis pangan. Kedua masalah besar tersebut muaranya ya karena aspek kependudukan. Umumnya, jumlah penduduk dari tahun ke tahun semakin bertambah, tapi tidak dengan lahannya. Wait, tapi ingat, there's always a rainbow after the storm, right? Well, kabar baiknya, dengan adanya bonus demografi, berarti secara otomatis akan ada penduduk usia produktif dengan jumlah yang jauh lebih banyak dari penduduk yang usianya non-produktif. Dan ini merupakan kesempatan yang bagus banget kawan pendengar, karena kita bisa mengeksplor dan bekerja sama antar generasi muda. Bahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada sekarang. Atau mungkin jadi pejabat publik,
Bisa juga diriin startup, bidang pendidikan contohnya, teknologi, perdagangan, sampai nyelesain isu masalah sosial yang berkembang saat ini. Dan kalau dilihat dari skup yang lebih besar, pastinya akan ada peningkatan produktivitas dan laju pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia. So, kawan pendengar, we are running out of time. Gak ada waktu lagi. Jadi sekarang, aku mau challenge kalian buat belajar ngelakuin 3 hal ini. Yang pertama, ayo jadi kritis. Cari masa, kemukakan suara kalian. Cara sederhananya bisa dilakuin dengan kalian ikut lomba beropini, bikin artikel, atau bahkan karya tulis ilmiah. Yang kedua, setelah kalian udah bisa menyuarakan isi hati dan kepala kalian, dan tentunya dapetin masa dari teman-teman sekitar kalian, jangan lupa ya, buat berisik di platform sosial media. Well, berisik in a good way ya. Ayo terus posting ide-ide kreatif kalian kepada Indonesia. Dan yang ketiga, jangan diem aja, bikin sesuatu. Dan yang lebih penting lagi, jangan sendirian. Contohnya ada Sun, Senyum Anak Nusantara. Itu adalah komunitas dari perkumpulan pemuda-pemuda yang ada di berbagai daerah untuk membendung kekuatannya sendiri-sendiri di tiap daerah dengan tujuan untuk menciptakan iklim pendidikan yang baik bagi anak-anak. Contoh lainnya juga ada Semut Sumut di Sumatera Utara, adalah perkumpulan yang diciptakan oleh lagi-lagi para pemuda yang ada di daerah Sumatera untuk menciptakan soft skill bagi anak-anak yang kurang beruntung dan tidak bisa mendapatkan pendidikan secara formal. Ditunggu kabar baiknya ya untuk menjalankan challenge-challenge tadi. Semoga kita semua mau untuk terus belajar. Mengutip dari Mata Najwa, Indonesia tak tersusun dari batas peta, tapi gerak dan peran besar kaum muda. Jaya Setiabudi pun pernah berpesan, tim yang bagus bukanlah tim yang memiliki kemampuan yang sejenis, namun tim yang saling melengkapi. Farah pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di saat Warta Cakrawala mengudara. Warta Cakrawala, your favorite broadcasting station.